Pada saat itu ada supir bis yang kebetulan di situ dia membawa kurang lebih paling hanya 6 atau 5 penumpang di dalamnya, dan dia itu perjalanan menuju ke Kendal. Supir ini tuh melihat seorang perempuan berbaju merah itu berdiri di pinggir jalan, dan itu terlihat jelas oleh supir itu tadi. Tiba-tiba saat supir ini sedang fokus melihat ke depan, karena jalur arah Roban ini kan naik turun, berkelok dan juga naik turun. Saat dia sedang fokus mengamati jalan, tiba-tiba ada sosok kuntilanak merah yang menempel ke kacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti. Selamat datang kembali di Kisah Sunyi bersama saya Robi Tanahdi. Pada kali ini Kisah Sunyi akan menyajikan kembali tema Untold Story. Untuk tema Untold Story itu sendiri, tim Kisah Sunyi akan mengusung tempat yang bernama Alas Roban. Penasaran seperti apa Alas Roban itu? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat. Here come the story. Alas Roban. Alas Roban ini terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Dan Alas Roban itu sendiri, kalau secara garis lebar ditarik itu antara perbatasan Kabupaten Kendal dan juga Kabupaten Batang. Dan Alas Roban ini dulunya, sejarah dari Alas Roban itu sendiri adalah dulunya hanya hutan biasa yang akhirnya dulu dibabat oleh Ki Bahurekso. Dan Ki Bahurekso ini merupakan salah satu utusan dari Sultan Agung Kerajaan Mataram tahun 1602. Sejarahnya adalah pada saat itu Sultan Agung dari Mataram sedang melakukan konflik dengan VOC. Nah, Ki Bahurekso ini diutus untuk memimpin ekspedisi di bagian Alas Roban, dan saat itu Alas Roban dijadikan posko-posko oleh Sultan Agung guna menampung para prajuritnya, karena kebetulan pada saat itu prajurit-prajurit dari Mataram kebanyakan dari luar Jawa, dan akhirnya dijadikanlah Alas Roban ini sebagai pos. Dan di situ Alas Roban itu ditanami berbagai macam buah-buahan, tanaman dan lain sebagainya guna untuk menyuplai bahan pangan dari pasukan Mataram. Beberapa tahun kemudian, Gubernur ke-36 VOC, yaitu Herman Willem Daendels, yang menjabat dari 1808 sampai 1811, memiliki proyek kerja pembangunan jalan. Dan Alas Roban ini juga masuk ke dalam jalan pantai utara Jawa atau yang kita biasa kenal dengan jalur Pantura. Dan kita semua tahu bahwasanya di Kerja Rodi itu banyak membawa pribumi yang dikerja secara paksa. Pada saat itu Alas Roban juga punya nama yang kalau tidak salah penyebutan adalah The Groot Brunswick. Maaf apabila ada salah penyebutan kata. Dan dari Kerja Rodi itu tadi banyak orang-orang pribumi yang meninggal dan tidak diselamatkan. Di situ adalah awal mula kenapa Alas Roban ini bisa disebut menjadi angker. Karena ya banyak orang yang meninggal pasca Kerja Rodi. Banyak sekali kisah mistis, kisah horor, kisah penampakan dan lain sebagainya yang terjadi di Alas Roban. Dan itu bukan tanpa sebab. Karena hal-hal tadi kayak tempat pembuangan mayat, banyak orang yang meninggal di situ, dan akhirnya mungkin kalau dalam kamus perhororan banyak arwah-arwah yang gentayangan. Karena ya mereka meninggal di situ secara yang tidak bagus, dan ya bisa dibilang arwah mereka menjadi dendam. Dari sekian banyaknya kisah horor yang terjadi di Alas Roban, tim Kisah Sunyi sudah mengambil 3 cerita horor yang mungkin memang sudah rada terkenal, dan kami memutuskan untuk mengambil cerita tersebut. Dan cerita yang pertama adalah tentang bus hantu yang ada di jalur Alas Roban.
Pada suatu malam, ada seorang pemuda yang hendak pergi menuju ke Surabaya berasal dari Tegal. Dan kebetulan pemuda ini melewati Alas Roban pada pukul 12 malam. Keadaan pada saat itu posisi sangat sepi dan juga hujan deras. Pemuda ini benar-benar sendirian di jalur Alas Roban. Sudah bukan lagi menjadi rahasia umum bahwasanya saat orang yang melewati Alas Roban malam-malam khususnya itu dilarang untuk menengok ke belakang. Nah, pemuda ini itu benar-benar sendiri. Jadi tengah malam dia berjalan menyusuri jalur Alas Roban, tiba-tiba di tengah perjalanannya itu tadi, orang ini tuh mendengar ada suara kendaraan yang mengikuti di belakangnya. Jadi saat orang ini pelan, kendaraan ini juga pelan. Saat orang ini kencang, kendaraan ini juga mulai kencang. Karena rasa penasaran yang teramat sangat, akhirnya orang ini itu menoleh ke belakang. Padahal dia juga sudah tahu bahwasanya saat di Alas Roban pada malam hari khususnya itu tidak boleh menengok ke belakang. Betapa terkejutnya dia saat dia menengok ke belakang itu, dia melihat sebuah bis usang tahun 70-an yang mengikuti di belakangnya. Sebelumnya, jadi kejadian ini itu berlangsung pada tahun 1996. Jadi bis yang dilihatnya ini adalah bis 20 tahun yang lalu. Jadi benar-benar bis yang udah ya kemakan waktu. Nah, orang ini yang setelah pemuda ini menyadari bahwasanya dia diikuti oleh bis usang itu tadi, dia terus melanjutkan perjalanan. Dan dia tuh heran, kenapa saat pemuda ini tuh memelankan kendaraannya, bis ini tuh bukannya mendahului dan meninggalkan pemuda ini, tapi bus ini justru terus mengikuti kecepatan laju dari pemuda itu tadi. Di situ dia benar-benar ketakutan. Dia hanya terus merapalkan doa-doa, membaca doa-doa, semoga dia minta diberi keselamatan, sampai akhirnya, sampai di mana momen pemuda ini tuh merasa bis di belakangnya itu mempercepat lajunya. Nah, saat bis ini mempercepat lajunya dan kira-kira sudah melewati di belakang persis pemuda ini, dan pemuda ini juga merasa bahwasanya dia itu hendak tertabrak, dan akhirnya bus ini tuh mendahului pemuda ini. Boom! Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi bus ini seperti bayangan yang melewati motor pemuda ini, seperti kabut dan tidak ada yang dirasa oleh pemuda ini. Kemudian bus ini sudah melewati di depannya, perlahan-lahan mulai menghilang. Itu cerita pertama yang tim kisah sunyi ambil. Lalu kisah yang selanjutnya adalah Kunti Peminta Tumbal. Kunti Peminta Tumbal itu sangat identik dengan supir-supir bus. Disclaimer sebelumnya, di Alas Roban ini banyak sekali kasus yang sering terjadi, tidak hanya 1-2 kali, kendaraan-kendaraan yang dibuta arahkan, atau kalau bahasa Jawanya itu disasarkan. Jadi tiba-tiba tanpa sadar mereka sudah di tengah-tengah hutan. Dan ini biasanya yang terkena ini adalah kendaraan-kendaraan besar seperti bis, truk, dan lain sebagainya. Nah, Kunti Tumbal ini sendiri itu biasanya menjadi momok-momok supir bis. Karena mayoritas yang diteror oleh Kunti Tumbal ini adalah supir bis. Jadi banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Kunti yang meminta tumbal ini dengan menakut-nakuti supir bis. Ada yang menyamar menjadi penumpang, ada juga yang tiba-tiba nemplok di depan kaca. Ya bisa dibayangkan bagaimana seramnya kita sedang mengendarai kendaraan malam-malam, sepi jalannya, tiba-tiba nemplok kuntilanak di kaca depan kita. Ya itu sangat membuat shock. Dan tujuannya itu adalah agar supir-supir yang dari kendaraan tersebut itu mengalami kecelakaan lalu lintas dan dijadikan tumbal. Sudah banyak sekali supir bis yang mengalami teror seperti itu. Salah satu contohnya adalah, kurang lebih ini kejadian yang sudah sangat lama, tapi pada saat itu ada supir bis yang kebetulan di situ dia membawa kurang lebih paling hanya 6 atau 5 penumpang di dalamnya, dan dia itu perjalanan menuju ke Kendal.
melewati Alas Roban itu pukul 1 malam. Dan di situ tidak ada kendaraan lain yang dia jumpai, hanya dia sendiri. Sebelum kejadian intinya, pertama, supir bus ini sudah merasakan tiga hal aneh. Dia merasakan 3 hal aneh. Pertama, saat baru pertama memasuki Alas Roban, dia itu seperti mendengar bisikan dari seorang perempuan. Supirnya itu tadi mengalami bisikan supaya, "Mas, belok mas, mas, belok mas." Supir bis itu diminta untuk membelok, tapi supir bis ini masih sadar dan terus melanjutkan perjalanannya. Dan keanehan yang kedua yang ditemui adalah dari 6 penumpang itu tadi, supir ini tuh yakin bahwasannya penumpang yang dia bawa semuanya itu laki-laki. Namun saat dia sedang menoleh ke belakang, kebetulan dia itu melihat tidak jauh kursi di sebelah kiri dari supir itu ada sosok perempuan. Jadi rambutnya panjang, tapi dia itu mukanya menghadap ke menghadap ke kaca. Tapi supir ini tuh yakin bahwasanya itu perempuan, karena duduk dari penumpang-penumpangnya itu kebetulan memang terpisah-pisah. Yang di paling depan satu ada, yang di tengah ada, di kiri ada lagi, dan di paling belakang juga terisi. Nah, keanehan yang ketiga adalah supir ini tuh melihat seorang perempuan berbaju merah itu berdiri di pinggir jalan. Dan itu terlihat jelas oleh supir itu tadi. Sampai akhirnya kurang lebih supir ini sudah berada di tengah-tengah jalur Alas Roban. Tiba-tiba saat supir ini sedang fokus melihat ke depan, karena jalur Alas Roban ini kan naik turun, berkelok dan juga naik turun. Saat dia sedang fokus mengamati jalan, tiba-tiba ada sosok kuntilanak merah yang menempel ke kacanya. Langsung supir ini tuh refleks membanting setirnya ke kiri. Tapi masih beruntung di situ mereka tidak mengalami kecelakaan dan itu hanya menepi saja. Di situ penumpang pada shock semua. Penumpang itu kaget dan menanyakan kepada supirnya itu tadi, "Kenapa pak? Kenapa pak?" Dan supirnya itu menjawab, "Tadi saya melihat ada kuntilanak yang nempel di kaca." "Ah, masa pak? Kita nggak lihat apa-apa." Dari 6 penumpang itu tadi nggak ada yang melihat sosok kuntilanak yang menempel di kaca. Akhirnya supirnya ini kembali melanjutkan perjalanan dan sampai akhirnya keluar dari Alas Roban tidak mendapatkan teror lagi. Itu hanya satu dari berbagai supir bis-bis yang diteror oleh kuntilanak. Dan cerita yang ketiga adalah warung goib. Cerita ini diambil dari pengalaman seseorang. Kita sebut saja orang ini bernama Bian. Kejadian ini pada tahun 2017. Pada saat itu Bian sedang melakukan perjalanan menggunakan bis dan kebetulan melewati Alas Roban. Akhirnya bis tetap berjalan sampai kurang lebih itu pukul 12 malam. Tiba-tiba bis yang ditumpaki Bian ini itu mengalami mogok dan terpaksa harus melakukan perbaikan di situ dahulu. Saat bis ini minggir, Bian itu tidak turun dari bis. Nah, karena dia merasa bosan, Bian ini akhirnya menengok ke kaca untuk melihat keadaan sekitar. Betapa syoknya Bian saat dia melihat ke sebelah kiri, dia itu melihat ada 5 anak kecil yang berdiri di samping bis. Tapi ini bukan anak biasa. Sosok yang dilihat Bian itu tadi rupanya adalah anak-anak kecil yang tangannya sudah terpotong, kakinya sudah terpotong, wajahnya sudah ada yang hilang. Pokoknya anak kecil yang dilihat Bian ini tidak ada yang betul rupanya. Singkat cerita, bis sudah jadi dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Tapi tidak lama setelah itu, waktu menunjukkan pukul 1,
bis itu kembali mogok dan lagi-lagi harus melakukan perbaikan di situ. Akhirnya Bian ini mengajak Pak Ridwan untuk mencari warung. Lah, saat akhirnya dia turun dari bis, Bian dan Pak Ridwan ini menemukan warung. Akhirnya mereka mampir ke warung. Di situ Bian ini memanggil ibu-ibu. Jadi penunggu warungnya, penjualnya itu adalah seorang ibu-ibu. Bian dan Pak Ridwan ini ingin pesan kopi. Akan tapi saat melakukan panggilan pertama, bu, beli bu, itu tidak ada sautan dari ibunya itu tadi. Yang kedua, Pak Ridwan yang mencoba, bu, beli bu, tetap tidak ada sautan. Dan yang ketiga kalinya akhirnya Bian mencoba dan ibunya ini hanya mengangguk. Jadi Bian saya itu, bu, kita beli kopi. Ibunya ini mengangguk tanpa melihat Bian dan Pak Ridwan. Dan di situ sudah ada orang yang sedang beli memang. Jadi di warung ada 3 orang termasuk dengan Bian dan Pak Ridwan dan 1 orang asing ini. Dan orang asing ini tuh bilang ke Bian bahwasanya ya sudah biasa, nggak apa-apa, tinggal pesan saja ditunggu. Ibunya memang seperti itu. Mendengar omongan dari orang tersebut, Bian akhirnya, oh berarti emang seperti itu orangnya toh. Akhirnya Bian dan Pak Ridwan ini duduk 10 menit, kopi pesanan mereka belum jadi. 15 menit, kopi pesanan juga belum jadi. Sampai akhirnya kurang lebih 30 menit mereka menunggu pesanan kopi ini belum jadi-jadi. Akhirnya Bian ini nyamperin si penjualnya itu tadi dan menanyakan bagaimana pesanannya kok tidak jadi-jadi. Belum sempat menanyakan, Bian itu melihat sosok ibu penjualnya itu menghadap ke Bian, dan Bian ini sangat kaget. Kenapa seperti itu? Karena sosok ibu-ibu yang dilihat oleh Bian itu tadi, matanya hanya satu, mukanya tidak jelas, pokoknya itu sangat tidak menggambarkan sosok manusia. Bian yang shock akhirnya langsung mengajak Pak Ridwan pergi. Saat hendak keluar dari warung, orang yang tadi di situ itu tiba-tiba berubah. Orang yang dengan sarungan, dengan pakaian santai dan menggunakan sarung itu tiba-tiba sarungnya terlepas, bajunya terlepas, dan orang itu tuh berubah menjadi sosok genderuwo. Melihat keanehan itu, mereka berdua itu akhirnya lari terbirit-birit. Sementara itu dari sisi bis ini sudah jadi sebelumnya. Bisnya sudah selesai perbaikan dan mereka itu hanya tinggal menunggu Bian dan juga Pak Ridwan. Bahkan supir bisnya ini hendak meninggal mereka berdua karena sangat lama sekali. Akhirnya setelah bis ini hendak berangkat, tiba-tiba terlihatlah Bian dan Pak Ridwan sedang berlari terengah-engah dan akhirnya memasuki bis. Saat memasuki bis, supirnya ini menanyakan kepada Bian dan juga Pak Ridwan, kenapa kalian? Sudah Pak, ayo berangkat Pak, ayo berangkat. Akhirnya supir ini buru-buru hendak berangkat. Akan tetapi saat supir ini hendak menginjak gasnya, tiba-tiba di depan bis mereka ini sudah dihadang berbagai makhluk halus untuk menghalangi jalurnya untuk pergi dari situ. Di situ keadaan sangat mencekam. Supirnya takut, Bian dan juga Pak Ridwan ini takut. Akhirnya supirnya ini memaksakan diri untuk tetap menginjak gas dan menabrak mereka semua. Akhirnya mereka itu selamat sampai keluar ke Alas Roban. Ya, mungkin itu saja yang bisa tim Kisah Sunyi sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Support terus channel Kisah Sunyi dengan cara like, comment, share video-video kami. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.